Ayo 9, ikut. 8, 8, 7, 7, 6. 6, Mana suaranya? 5, 5. Mana suaranya ya? 4, 4, 3, 3, Satu. 2, 1. 1. 0. Baik, Ayah Bunda. Kita akan mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di acara sharing session yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberi jalan terang yaitu Islam. Sebelum kita awali untuk kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini untuk menghadiri kegiatan kita di malam hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita menginjak ke tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Pak Husen. Kepada Pak Husen kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahadaka fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihad itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dari mereka
pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Husen. Untuk selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh Dr. Vivi. Kepada Dr. Vivi kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah karena pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di ruangan Zoom ini, sama-sama kita belajar bersama di tahapan perkembangan anak usia 5 tahun agar kita menjadi 3 guru anak bersama, 2 guru di sekolah dan lingkungan yang akan bisa membersamai anak untuk bisa memenuhi tahapan di usia TKA ini. Salat salam terhaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik ibu-ibu, mama-mama ya, tentunya mama-mama semua ya, mama-mama yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini. Seperti yang telah disampaikan Bu Guru di grup WA, maka kita nanti akan sama-sama open kamera. Kenapa? Karena jamnya jam yang krusial. Jamnya kalau nggak open kamera kadang-kadang Zoom-nya nyala tapi Zoom-nya lihat orangnya ya. Jadi kita akan sama-sama belajar, kita jadi teman seperjalanan dalam belajar di tahapan anak usia 5 tahun dan apa yang dilakukan sekolah dan apa yang dilakukan guru di sekolah agar sinkron dengan di rumah. Kemudian selanjutnya adalah nanti kita akan sama-sama bergiliran membaca ya, mengenai tahapan yang ada pada anak-anak kita. Jadi di sini sebenarnya yang menjadi guru siapa? Kita semua. Karena setiap tempat itu adalah tempat kita belajar, ruang kelas kita, dan setiap orang yang kita temui adalah guru kehidupan. Semisal guru di kelas, karena guru itu ada 2 macam ya. Ada guru yang di kelas yang menjelaskan tentang teori, dan ada guru kehidupan. Guru di kelas ini yang menjelaskan tentang materi, teori, hal-hal yang berkaitan dengan suatu tema. Tetapi siapakah guru kehidupan? Guru kehidupan adalah orang-orang yang kita ketemui dalam keseharian kita, yang akhirnya menjadikan kita belajar, memahami ilmu Allah, memahami pesan cinta Allah, dan setelah kita bisa iqra, kita bisa berubah menjadi lebih baik. Artinya setiap kejadian yang hadir dalam hidup kita hari ini, Allah sudah izinkan itu terjadi dan itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Menjadikan kita belajar, menjadikan kita iqra. Kenapa? Karena Allah sedang mengangkat derajat kita. Nah, hari ini siapa guru kehidupan kita? Salah satunya adalah putra-putri kita hari ini yang ada di TKA. Dan kelas ini memang dilakukan per kelas ya. Jadi kalau di Rumah Cerdas ada 9 kelas, jadi ada 9 hari di bulan September ini akan ada kelas di malam hari. Mohon izin, ayah bunda yang bergabung pada Zoom ini, jadi kita sama-sama belajar. Baik, belajar itu harus bahagia ya. Nah,
Coba kita lihat bahagianya. Apakah sudah bahagia mama-mama? Sebenarnya udah ngantuk nih kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa ya, demi anak-anak tercinta kita sampai jam 9-an lah maksimal ya, insya Allah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tahapan anak usia 5 tahun. Kenapa kok setiap Zoom-nya ini per kelas? Karena apa? Karena setiap kelas walaupun mungkin KB dengan TKA, TKA dengan TKB, kalau disejajarkan anak ini kayaknya tinggi-tingginya nggak jauh-jauh banget, tapi perkembangannya jauh banget. Maka ketika kita tahu, maka kita akan bisa melihat. Nah, apa sih sebenarnya tahapan perkembangan yang bisa dicapai di anak usia 5 tahun? Kita akan lihat gambaran anak di Jepang ya. Anak di Jepang usia 5 tahun bisa melakukan ini. Harapannya kenapa sih? Bukan berarti nanti kita copy paste plug ya. Tapi ada beberapa kemampuan soft skill yang memang anak-anak ini sudah mampu di usia 5 tahun. Jadi terkadang kan ada 4 tipe orang tua. Ya. Ada 4 tipe orang tua. Orang tua yang pertama adalah orang tua kayak di Rumah Cerdas nggak ada sini ya. Cuek. Ya udah, kamu udah makan terserah, tidur terserah, mandi terserah gitu ya. Ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah otoriter. Kamu harus gini, kamu harus nurut mama. Ngerti nggak sih kamu? Otoriter. Jadi dia pakai helikopter view ya untuk mengawasi anaknya ya. Kemudian ada tipe permisif. Tipe permisif itu apa? Belum makan, belum lapar aja dia udah adik, nanti kamu sakit, ayo gitu ya. Jadi belum dia minta makan aja udah dikasih makan. Ada lagi tipe yang otoritatif. Otoritatif itu bagikan kita mendidik anak itu seperti menerbangkan layang-layang. Kita beri sesekali dia kemampuan eksplorasi, tapi juga sesekali kalau dia melenceng terlalu jauh, kita kembalikan lagi ke aturan. Apa efek sih dari 4 tipe orang tua ini? Tipe orang tua yang pertama, cuek, maka anaknya juga akan cuek dengan kehidupan. Semau gue. Itu urusan lo, gue. Gitu ya. Itu tipe-tipe yang orang tua dulu cuek waktu kecilnya. Kalau orang tua yang otoriter gimana? Dia jadi nggak percaya diri, mudah cemas, tegang, takut salah. Bener nggak sih? Kalau gambar di jurnal dia biasanya nih lihat punya temannya dulu, baru dia gambar. Dia nggak punya keberanian untuk menuangkan idenya. Karena apa? Karena takut salah. Bagaimana dengan anak-anak dengan orang tua permisif? Orang tua permisif adalah orang tua yang tadi belum minta makan aja sudah diberi. Maka anak-anak tipe ini adalah dia selalu berpikir aku benar, semua salah. Jika ada kejadian apapun ya, orang tua permisif misalnya anaknya ini kesandung gitu ya, dia akan nyalain lantainya. Lantainya ini kenapa sih kok nakal? Anakku mau lewat jadi kesandung nih. Yang salah adalah orang lain, lantainya, temboknya, anakku selalu benar. Anak-anak yang dibesarkan dengan tipe orang tua permisif, apa efeknya yang terjadi? Efeknya adalah anak ini merasa benar, semua orang lain salah. Sehingga dia menganggap orang di sekitarnya itu nggak benar semuanya. Nah, yang tipe otoritatif adalah tipe orang tua yang memberikan anak kebebasan bereksplorasi, tapi juga tetap menegakkan aturan. Maka tipe anak ini adalah anak yang tahu aturan. Anak yang bisa berempati kepada orang lain. Anak yang tidak merasa harus menang sendiri. Maka anak-anak tipe ini akan lebih mudah diterima di masyarakat. Lebih mudah disayang tetangga. Lebih mudah disayang teman-temannya. Teman-temannya akan lebih banyak dan dia akan ditawari berbagai kesempatan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena orang-orang nyaman dengan dia. Nah, pada kesempatan malam ini mari kita sama-sama lihat dulu ya film tahapan perkembangan anak-anak di Jepang di usia 5 tahun. Hai guys, Mohon Sekeping izin, Nyaring apakah kembali suaranya hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Beberapa video menakjubkan seperti ini mungkin pernah kalian lihat. Yap, mereka adalah anak-anak kecil di Jepang yang membungkuk ke arah pengendara. Mereka memberi hormat dan terima kasih karena telah diberi jalan untuk menyeberang. Tindakan yang mengagumkan, bukan? Sementara di belahan dunia lain, hal seperti ini adalah tindakan aneh dan lucu. Meski dalam kondisi sibuk dan harus segera ke tujuan, mereka tetap tidak lupa untuk membungkuk.
Tidak hanya itu, terhadap robot pun anak kecil di Jepang memberi hormat. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Sekeping nyaring mendapat jawaban dari berbagai sumber. Ketika di belahan dunia lain, anak-anak diajarkan dan fokus pada pelajaran akademik, sementara di Jepang sebaliknya. Keluarga dan sekolah dasar lebih fokus memberi pelajaran tata krama, nilai-nilai kebaikan, dan kedisiplinan. Dari sinilah pembangunan karakter itu dimulai. Mereka juga diajarkan untuk mandiri. Orang tua tidak pernah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Berapapun umur mereka harus ke sekolah sendiri atau dengan teman-temannya. Anak-anak ini pergi ke sekolah dengan jalan kaki, naik sepeda, atau kendaraan umum seperti bus dan kereta. Mereka dilarang ke sekolah mengendarai mobil atau motor. Ini tentu saja melatih etos kerja keras dan sifat berhemat. Jam sekolah di Jepang dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Jika masuk sekolah lewat dari pukul 8, murid diminta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun, janji tersebut akan berubah menjadi tindakan skorsing ketika mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. Skorsing ini berguna untuk memberi ganjaran supaya murid segan untuk mengulangi kesalahannya. Kita tidak akan menemukan murid yang pamer tas atau sepatu. Semuanya dapat barang yang sama, tas, sepatu, dan seragam disediakan oleh sekolah. Murid wajib mengenakannya tanpa harus membeli sendiri. Anak-anak ini tidak perlu keluar masuk kantin sekolah karena mereka mendapatkan makan siang yang telah disediakan. Kegiatan makan siang ini sangat menarik dan mengagumkan. Dari rumah, mereka wajib membawa taplak meja kecil untuk alas nampan, sumpit, sikat gigi dan gelasnya, serta sapu tangan untuk membersihkan mulut. Ketika jam makan siang tiba, ruangan kelas diubah menjadi ruang makan. Murid-murid ini dibagi ke dalam beberapa grup. Ada yang bertugas mengatur dan menyiapkan meja makan, sementara grup lain mengambil makanan ke dapur sekolah. Setelah semuanya siap, ketua kelas didampingi guru membagikan makanan pada masing-masing murid dengan sama rata. Selesai makan, mereka bersama-sama menggosok gigi di tempat duduk masing-masing dengan peralatan yang dibawa. Mereka juga wajib merapikan alat-alat makannya, merapikan dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, membersihkan piring, nampan, dan lain-lainnya dari sisa-sisa makanan. Sebelum akhirnya mereka membawanya ke tempat cuci piring. Sebelum mengakhiri jam sekolah, anak-anak ini wajib membersihkan ruangan kelasnya masing-masing. Beberapa di antaranya juga membersihkan sudut-sudut sekolah yang lain. Sepulang sekolah, mereka masih punya waktu untuk membantu orang tua. Ini contohnya. Kita lihat anak kecil ini pergi berbelanja ke supermarket dan sekaligus membuang sampah daur ulang di sana. Sendirian. Mengagumkan melihat anak-anak kecil ini memiliki karakter hebat seperti ini. Ini adalah buah dari budaya dan tradisi yang kuat, yang telah dipraktekkan selama lebih dari 60 tahun. Hasilnya adalah masyarakat Jepang yang hidup tertib, sopan, dan disiplin.
Di setiap sudut wilayah Jepang, kita bertemu dengan orang-orang yang mengantre dengan tertib, berjalan pada tempatnya dan menghargai orang lain. Kita lihat antrean di depan gerbong kereta ini. Meskipun di dalam kereta hanya menyisakan 1 atau 2 orang yang akan turun, tapi mereka tidak akan masuk kalau orang yang akan turun belum benar-benar habis. Di eskalator ini kita lihat penuh sesak, tapi tidak ada satupun yang menyerobot jalur. Benar-benar mengagumkan, bukan? Ini adalah hasil dari pendidikan karakter usia dini di Jepang. Jepang yang memiliki penduduk 126 juta jiwa adalah salah satu negara yang sangat disiplin, tertib, dan bersih. Dan juga salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Ini membuktikan bahwa pendidikan karakter di rumah, sekolah, dan di masyarakat sangat penting. Jika kalian setuju dengan pendapat ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Pencet tombol like dan subscribe jika berkenan. Berikan saran atau kritik di kolom komentar ya. Sekepingnya. Hai guys. Baik, Ayah Bunda, kita melihat ya tadi bagaimana pendidikan karakter dicetak di Jepang dimulai usia dini ya, bahkan anak-anak kecil bisa berangkat sendiri. Kita tidak mengambil bagian berangkat sendirinya ya, kita mengambil di bagian yang tadi kita lihat ya, makan. Ternyata makan itu tidak hanya sekedar kegiatan memasukkan bahan makanan ke mulut. Makan itu melalui proses yang panjang. Jika di rumah cerdas, makan itu dimulai dari membagi tugas. Siapa yang mengambil piring, siapa yang mengambil gelas, siapa yang mengambil sendok, ya, siapa yang mengambil nasi gitu ya, dan akhirnya dikumpulkan semua di meja. Membagi piring pun melalui prosedur seperti tadi, tidak akan ada orang Jepang yang masuk ke kereta sebelum semuanya dipastikan keluar. Sama di anak-anak di rumah cerdas ketika proses makan, dan Ayah Bunda akan bisa melihatnya langsung dan praktek langsung nanti ketika sekolah Ayah Bunda. Ketika itu apa yang terjadi? Anak-anak akan menerima piring dan dia berkata terima kasih dan akan digeser ke temannya dengan berkata silahkan. Sampai semua dapat piring, maka kita tidak berpindah mengambil nasi ya. Kemudian mengambil nasi, sama juga. Silahkan, terima kasih. Dan mereka mengambil nasinya sendiri-sendiri. Kenapa sendiri-sendiri? Untuk anak KB, TKA yang baru masuk rumah cerdas, biasa mereka akan mengambil sangat banyak. Guru tidak akan melarang ya. Guru akan berkata, apakah bisa menghabiskan? Dia bilang, bisa gitu ya. Karena fase egosentrisnya masih tinggi, aku bisa. Guru akan memberikan kesempatan dia sampai dia makan, dia ambil lauk, bisa lauknya 2 ya di rumah cerdas, kemudian dia ambil sayur, walaupun banyak anak di awal masuk pasti tidak mau makan sayur, seringnya. Tapi ingat, tugas guru itu adalah memberi contoh. Maka guru akan berkata, lihat Bu Guru makan, Bu Guru habiskan. Tidak ada guru di rumah cerdas yang menyisihkan bombenya, yang menyisihkan bawangnya, yang menyisihkan seledrinya. Karena apa? Karena apa yang dilihat oleh murid akan menganggap itu benar. Jadi proses makan itu ketika dia mengambil nasi, mungkin di pertemuan pertama dia tidak habis, Bu Guru akan bilang, oh tidak habis. Berarti selanjutnya kalau mengambil seberapa? Itu sebenarnya adalah proses pelajaran logikal matematik. Dia akan mengambil sebagaimana dia mampu menghabiskan. Dan itu efeknya di usia besar, dia akan bereksplorasi, dia akan membeli barang sebagaimana dia mampu untuk membayar.
Jadi hubungan logika matematik di usia dini ini sangat sangat erat dengan nanti perilaku dia di usia dewasa. Maka kenapa di kegiatan makan itu bukan menjadi kegiatan yang hanya sekedar memasukkan bahan makanan ke dalam otak, ke dalam mulut anak. Selesai mereka nanti makan, mereka akan klasifikasi piring dengan piring, sendok dengan sendok, gelas dengan gelas. Tujuannya apa? Mereka belajar klasifikasi. Kalau di TKA, mereka belum cuci piring sendiri. Kalau di TKB, mereka mulai belajar cuci piring sendiri. Ini mengajarkan anak, mengajarkan kerja tuntas. Jika sampai sebelum 7 tahun mereka tidak tuntas dalam bekerja, maka sampai usia dewasa pun dia masak di dapurnya tidak akan tuntas, berantakan. Dia mengerjakan kegiatan apapun tidak akan tuntas dia mengerjakan. Karena apa? Karena terbiasa semuanya nggak tuntas, nggak apa-apa, ada si mbak yang beresin. Jadi ketika setelah makan pun mereka ada kegiatan gosok gigi. Jadi saya minta kepada orang tua jika proses makan ini mau tuntas sampai usia dia dewasa, dia tahu arti kata tuntas, maka tuntaskan proses makannya. Karena ini sedang membentuk karakter. Ingat, sesuatu tindakan, pikiran positif, positive feeling yang dilakukan, dimotivasi terus berulang-ulang, maka akan menimbulkan sebuah tindakan. Tindakan yang diulang-ulang minimal 30 hari akan membentuk karakter atau habits. Habits yang diulang-ulang ya akan membentuk karakter, dan karakternya jika diulang setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka akan menjadi suatu karakter yang menetap, bahkan tidak berpikir pun dia akan melakukan. Anak yang terbiasa diingatkan orang tua pakai seat belt, walaupun nanti suatu saat orang tuanya tidak mengingatkan, dia akan pakai seat belt. Kenapa? Karena sudah menjadi karakter dia seperti itu. Nah, apa pentingnya di usia 5 tahun ini kalau belum tuntas? Ya, tantangan kita ya. Tadi yang menonjol di usia 5 tahun ini adalah sarkasme. Apa sarkasme itu? Mengancam. Itu tahapan anak 5 tahun. Kamu kalau nggak mau bagi, kamu nggak boleh datang ke rumahku. Ya. Kamu kalau nggak mau selesai sekarang, awas kamu nanti aku laporin loh kamu ke bu guruku. Rasa gitu ya. Jadi mengancam. Jadi kalau apabila ada orang dewasa yang bicaranya mengancam-ngancam, bicaranya tidak baik, itu karena tahapan usia 5 tahunnya belum selesai. Fisiknya mungkin 20 tahun ya. Tapi dia tertinggal bagian ini di 5 tahun. Kalau kita punya teman mungkin ya, digedein ngancam, awas ya kamu kalau nggak gini, awas ya kamu gitu ya. Nah, jadi apa? Berarti ada usia ini yang belum beres. Kalau anak 5 tahun ya tidak bisa berkelompok ya, kerja tim. Kalau nanti main di sekolah ayah bunda ya, ayah bunda belajar, sekolah ayah bunda itu kita akan lihat ya, bahkan kalau dulu kami ada baby house, 2-3 tahun, selesai main tuh anak 2 tahun aja bisa beres-beres. Itu harus tuntas sebelum 7 tahun. Kalau tidak, di 7 tahun kita yang kerja keras. Kenapa? Harus nata bukunya ke tas, harus nata seragamnya disiapin untuk besok. Tapi kalau anak yang dari TKB Rumah Cerdas di SD-nya, mereka rata-rata sudah bisa menata bukunya sendiri, terutama anak perempuan ya, di kelas 1. Kenapa? Karena dia tuntas. Apalagi di umur 5 tahun ya, kalau anak-anak 5 tahun makannya masih diambilkan, makannya masih disuapin, maka koordinasi antara otak, mata, dan motorik kasar dan halusnya untuk makan menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, dan akhirnya kalau makan sering belepotan. Waktu makan nih tiba-tiba bumbunya sokme jatuh ke jilbab. Oh, misalnya masukin kecap tumpah semua. Karena koordinasinya tidak terlatih di usia kecil. Maka anak-anak di usia dini ini kadang-kadang kita bilang, kasihan banget. Anak-anak itu sama Allah sudah diberikan potensi yang luar biasa. Jadi tugas kita itu bukan mengasihani, tapi bagaimana tugas kita memberikan pijakan agar dia tahu yang baik dan benar dalam hidupnya, sehingga kelak nanti dia tidak kebingungan ketika dia berada di masyarakat. Nah, sekarang bagaimana langkah mendampingi Ananda ya sehingga jadi oke? Yang pertama, kembali lagi optimalkan tahapan perkembangan anak, hanya komunikasi efektif sesuai tahapan perkembangan, dan E-nya adalah empati. Kita akan baca bergantian ya. Ya, mengoptimalkan tahapan perkembangan,
kita tahu 7 tahun pertama yang sekarang kita bahas adalah anak adalah raja. Nanti ketemu saya kalau di SD Rumah Cerdas, tahapan kedua. Baik, di 2-7 tahun, di sini adalah masa untuk memberikan dasar-dasar tauhid pada anak. Maka anak-anak di Rumah Cerdas tidak ada yang diancam untuk sholat. Karena kita mengenalkan Allah itu indah, menyukai keindahan, Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Tidak ada anak yang dihukum sebelum 7 tahun kalau nggak mau sholat. Karena perintah sholat itu diperintahkan Allah di usia 7 tahun. Dulu kami pernah dapat anak pindahan dari sekolah X ya. Dia begitu fobi ya lihat kegiatan wudhu, begitu fobi lihat kegiatan sholat. Bu guru di Rumah Cerdas bilang, oke, kalau belum mau wudhu nggak apa-apa, kalau belum mau sholat nggak apa-apa. Tapi kita ada di lingkaran sini ya, karena kita waktunya sholat. Dia lari-lari di sekitar temennya. Dan apa yang terjadi? 2 minggu hanya lari-lari. Setelah 2 minggu tiba-tiba dia bilang begini ke bu gurunya, Bu guru, aku mau wudhu tapi nggak mau sholat. Oh boleh, silakan wudhu. Bu guru tetap sholat ya, kamu tetap di sekitar bu guru. Semuanya sholat tetap. Ternyata 1 bulan kemudian dia sudah jadi imam sholat dengan kesadaran. Jadi kita akan sama-sama mengajar anak belajar dan berpikir. Apa itu belajar? Boleh ketik di kolom chat, mama semua. Apa bedanya belajar sama berpikir? Mari, monggo. Apa sih itu belajar? Dan apa itu berpikir? Ada 8 mama-mama ya, ini ya. Kita belajar bareng ya. Insya Allah kan kita saling melengkapi. Bingung katanya. Bu Yusi bingung ya. Itu petanda baik ya. Kalau bingung itu berarti kita berpikir. Ya. Mama Hanan, belajar adalah perubahan. Berpikir masih di angan-angan. Baik, terima kasih pendapatnya Mama Hanan. Boleh yang lain mengetik? Nggak usah takut salah. Nggak ada yang salah. Semua yang kita ketik ini adalah proses kita belajar selama kita kecil sampai sekarang. Monggo silakan. Karena sesinya nggak akan berubah kalau semuanya belum memberikan pendapat ya. Baik, mamanya Abizar. Belajar menggunakan visual dan mendengar, menirukan. Kemudian kalau berpikir itu menggunakan otak. Apakah belajar tidak menggunakan otak? Oke, Mama Wildan belajar itu menerima informasinya. Kayaknya Mama Wildan kemarin baru sama saya soalnya ya. Oke, Mama Wildan boleh nggak jawab deh. Yang lain aja dulu. Udah tahu bocorannya nih Mama Wildan ya. Mama Indonesia, belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Berpikir adalah kemampuan memproses informasi. Baik, yang lain? Mama Demaya, belajar proses menerima informasi baru. Baik. Berpikir, Ma? Menerima informasi yang tidak baru gitu. Apa kira-kira ya? Belajar sama berpikir, 2 kata sederhana. Tapi kalau kita nggak tahu maknanya, efeknya beda nanti ke anak. Ada lagi? Apa itu belajar? Apa itu berpikir? Sudah menjawab semua kah? Sama ya kalau di Rumah Cerdas kita, misal anak lagi keluar bahasa planet, biasanya itu fenomena habis liburan ya. Kalau Bu Yusi bilang belajar sudah dilakukan, berpikir belum dilakukan. Baik, terima kasih. Mama Bintang, Bu Windy, belajar menerima informasi, berpikir mengolah informasi yang diterima. Baik, alhamdulillah ya. Ya, jadi di Rumah Cerdas, apabila anak-anak tuh mengeluarkan kata-kata mungkin kebun binatang, koleksi bumbu dapur gitu ya, habis liburan biasanya entah mereka dapat di taman hiburan, entah dari sepupu, saudara, tetangga,
atau siapapun, kadang-kadang mereka akan mengucapkan itu. Dan anak 5 tahun suka banget ya di bahasa-bahasa ini. Misal ada tukang bakso namanya Pak Parman, dia bilang, oh Superman gitu ya, dia rubah-rubah sendiri. Itu tahapan anak ini, maka perlu pijakan. Baik, jadi belajar itu adalah proses menerima informasi ya, benar ya Mama Bintangnya. Semua informasi diterima. Kayak kita sekolah dulu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, misalnya ya PPKN, apa dulu PSPB ya, IPA, IPS, kimia, itu semua diterima, itu belajar. Tapi belajar, misalnya kalau ada mama-mama saya minta langsung untuk bicara, please speak English. Saya pasif-pasif atau jawabnya, oh saya little-little, berarti itu belajar. Tapi ketika berpikir itu sudah beda. Orang belajar, buang sampah di mana? Di tempatnya, gitu kan. Tapi kenapa banyak nggak usah jauh-jauh di Malang aja? Malang yang harusnya pegunungan ya, itu bisa banjir gara-gara apa? Banyak sampah yang dibuang di sungai. Bahkan di sampah yang dibuang di sungai itu apa? Berupa pampers itu tuh ya. Mereka udah belajar loh dari SD kelas 1 sampai SMA. Tapi mereka tidak berubah perilakunya. Berarti mereka belajar memasukkan informasi, input informasi, tapi mereka tidak ada output. Tidak ada karya nyatanya, nggak ada actionnya sama sesuai yang dia pelajari. Kita dari kecil sering belajar lampu merah itu berhenti, lampu kuning itu hati-hati, lampu hijau jalan terus. Tapi kebanyakan yang terjadi, nggak usah ke Jakarta, di Malang aja, kalau lampu kuning itu artinya tancap gas gitu ya. Alhasil apa? Ada kecelakaan. Kenapa? Karena tidak patuh aturan. Nah, maka disinilah kita sekarang ini sama-sama belajar untuk apa? Berpikir apa saja yang perlu dikuatkan di usia 2-7 tahun. Terutama anak-anak 5 tahun ini ya. Jadi di sini ada dasar-dasar tauhid. Dan kita mengenalkan Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu nggak suka bakar-bakar orang ya. Allah itu nggak suka jahatin orang. Kenapa? Karena otaknya masih belum bisa berpikir logika. Jadi jangan takut-takutin anak ya di usia ini. Dan jangan membohongin anak. Karena di usia ini tuh kita harus bicara dengan sidik. Bicara dengan benar. Walaupun hanya sekedar guyon. Lihat-lihat deh itu ada cicak. Biar dia nggak nangis ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia berpikir kita bohong. Ini adalah kami ingatkan kembali untuk orang tua di TKA. Zonanya banyak dilarang. Larang apa? Larang marah. Larang menyuruh. Ya. Nah, zonanya banyak dilarang. Kenapa? Karena di sini fasenya adalah raja. Di sini adalah pondasi seumur hidup. Kalau kita bisa melatih fase ini dengan baik, maka ketika besar dia pun ke kita bicaranya baik-baik saja. Dia pun bicaranya dengan baik. Nah, fasenya bermain. Kalau anak di usia 5 tahun suruh kalistung terus. Nanti kita ngerasakannya di usia 5-6 SD. Maunya main terus. Karena fasenya yang 5 tahun belum diisi. Maka dia akan menuntut dengan bermain. Dan bermain sekarang itu kan mainnya game online ya. Dia maunya layangan terus. Dia maunya keluar terus. Padahal dia mau, kok zaman dulu mau ujian akhir SD misalnya. Udah nggak peduli karena dia merasa fase mainnya kurang. Ini adalah tauhid dasar bahwa minta apa-apa itu sama Allah. Jadi ketika anak minta stiker, kan lagi ini ya, anak perempuan suka banget stiker. Maka kita bilang, oh iya boleh insya Allah. Kita minta Allah dulu yuk berdoa. Karena yang kasih mama rezeki itu Allah. Bukan dari ATM, itu Allah udah kirim. Jadi kita selalu ngubungin sama Allah. Ayo kita sholatnya baik dulu yuk. Ayo kita minta sama Allah yuk. Ayo kita sekarang nabung yuk. Jadi kita belajar melambat dengan sadar. Tidak serba terburu-buru. Tidak serba kemerungsung. Kalau kemerungsung itu, kalau ibaratnya kita naik roller coaster kayak gini ya. Ditampan pada roller coasternya itu kelihatan nggak kira-kira mama-mama kalau ada kupu-kupu cantik yang lagi terbang? Boleh ketik di kolom chat. Kita naik roller coaster nih. Kupu-kupunya terbang cantik kelihatan nggak kira-kira? Atau kalau semut ketemu tuh ternyata salaman loh di taman itu. Kelihatan nggak gitu? Kira-kira? Belum ada yang mengetik. Apakah masih ada tetap di ruang Zoom ini? Karena sudah malam jadi sering ditanya ya. Karena kadang-kadang Zoom-nya jadi yang lihat kita kalau nge-Zoom malam itu ya. Oh enggak ya? Ya oke.
Jadi ternyata kalau kita naik roller coaster, walaupun di taman itu ada kupu-kupu cantik yang terbang, ada semut yang malah saling bertemu bersalaman, itu nggak akan kelihatan. Sama di perkembangan tahapan anak kita. Kalau kita melakukan semuanya serba terburu-buru, bangun, 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 cepet, cepet. Aduh, masukin ke mobil, gebir, masukin mobil, cepet dong kamu, pakai sepatu lama banget. Padahal di tahapan 5 tahun ini harusnya anak itu bisa pakai sepatu bertali. Coba, itu tahapannya. Coba, tapi apakah kita mau beliin sepatu bertali di usia ini? Aduh, boro-boro mending kretekan deh dok, kayaknya cepet. Bertali itu lama banget. Padahal di sini ini adalah fase krusial, kita tahu dia disleksia apa enggak. Disleksia itu yang hurufnya kebalik-balik. Disleksia itu yang dia sulit membaca. Salah satu anak disleksia itu cirinya nggak bisa nali sepatu. Tapi jarang orang tua di TK mau beliin sepatu bertali. Kenapa? Ribet. Nggak apa-apa, Bu, ribet di usia dini. Ya, karena nanti kita panennya waktu SD. Enak gitu, kayak jalan tol. Tapi kalau hari ini kita nggak mau ribet, serba terburu-buru, anak bawaannya tegang aja. Aduh, cepet aku nanti panen mamaku, aku gini-gini. Nah, dia bawaannya cemas. Sehingga kalau cemas, dia nggak bisa diajak berpikir. Kita sedang mendidik manusia, bukan robot. Manusia itu kalau ditanya, misalnya saya tanya Bu Intan, menurut Bu Intan, kira-kira sebaiknya kita baca buku berapa setahun, Bu Intan? Bu Intan akan diam dulu. Kenapa? Karena berpikir. Otak itu ada 3, otak reptil, mamalia, neokortek. Kalau kita kebiasaan sama anak bilang, ayo dilap, ayo baca, ayo sholat ya. Kita kerja di otak paling bawah, otak reptil. Kalau kita punya karyawan tuh ya, kalau nggak disuruh cuma ketip itu ya, bisa jadi kecilnya dididiknya pakai otak reptil, disuruhin aja. Dia cuma boleh yes bilangnya, nggak boleh bilang yang lain. Tapi kalau sekolahnya manusia itu, anak diberi ilmu dengan bertanya. Kenapa? Kita sedang mengaktifkan yang namanya high order thinking skill. Kemampuan berpikir tinggi. Kemampuan berani memutuskan. Kemampuan berani menanggung konsekuensi. Kemampuan logikanya diaktifkan. Sehingga waktu besar, ketika dia mengambil suatu keputusan besar, dia akan berpikir, oke, aku bisa menyelesaikan itu. Aku bisa menanggungnya. Aku bisa bertanggung jawab. Itu kenapa waktu kecilnya ibunya mendidiknya dengan high order thinking skill, bukan otak reptil. Otak reptil itu mau perintah-perintah, mainnya cepat, instan. Hai cepat, itu biasanya ya. Oke. Kemudian ini ya penanaman tauhid dasar, stimulasi otak dengan banyak bertanya, nutrisi. Kita bicara nutrisi. Nutrisi ini kita memberikan makan anak yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Misal ada anak yang trauma nasi. Kenapa trauma nasi? Karena sejak dulu kecil sebelum di rumah cerdas, dia sepertinya dengan asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga itu kan takut kalau anaknya yang dimomong ini kurus ya. Jadi dia keliling komplek, digendong, dijejelin aja makanan. Sehingga dia kalau lihat pisang sudah muntah, bau nasi di magic jar aja udah muntah. Kenapa? Karena udah trauma makan sejak 7 bulan. Kenapa anak nggak suka makan? Karena 7 bulannya dipaksa makan. Harusnya 7 bulan itu duduk di kursi bayi makan itu dia makan. Mungkin miring sana, miring sini, kemana-mana memang. Tapi dia sedang bereksplor koordinasi antara otak, mata, mulut, dan jari-jarinya. Dan itu perlu waktu. Perlu sabar. Maka kenapanya seorang ibu itu diberikan surga di bawah telapak kakinya. Karena setiap perkataan dan perbuatan ibu dalam mendampingi anaknya akan meninggalkan jejak-jejak di otak anaknya yang itu membawa anaknya menuju surganya. Cara merespon. Kalau kita mudah merespon dengan marah-marah, gitu aja nggak bisa sih, gitu misalnya. Maka dia akan jadi ketakutan gitu kalau mau melakukan sesuatu. Gelas pecah kita udah meledak-ledak marahnya kayak mercon banting. Maka anak tuh takut gitu memutuskan. Biasanya di gambar jurnalnya dia selalu noleh ke temannya dulu. Kamu gambar apa sih? Baru dia contoh gitu. Maka di rumah cerdas gambar-gambar itu nggak ada contohnya. Kalau waktu rumah cerdas fair, nanti ya ayah bunda di akhir tahun, mohon datang. Karena nggak bayar kok rumah cerdas fair. Semua karya anak dipajang termasuk karya anak kita. Dan ketika anak itu melihat karyanya, dia bilang, mama lihat tuh, Ma. Itu gambarku. Itu penting banget tuh anak. Kenapa? Karena dia merasa berharga. Ya,
Jadi kemudian di sini kontrol emosi. Kita kapan-kapan belajar kontrol emosi lebih detail. Kemudian diet amarah, nggak pakai marah-marah di usia ini. Sering dipeluk dan katakan mama sayang sama aku. Siapa? Adik gitu ya. Misalnya namanya siapa? Mama sayang sama Sabrina misalnya, dipeluk gitu, mama sering ucapkan itu. Sehingga apa? Dia merasa berharga. Sehingga tangki cintanya penuh. Kalau anak itu bisa jalan dengan bagus, ya nggak oleng-oleng, nggak buat sesuatu, maka karena apa? Tangki cintanya penuh dari ibunya, dari ayahnya. Bahkan nanti anak perempuan menjelang puberti itu, ayahnya harus sering bilang, kamu cantik deh nak, kamu kesayangan ayah nak, kamu cantik banget, ayah seneng banget punya anak kamu. Kenapa? Supaya dia nggak bingung cari pacar. Ya. Jadi itu ternyata ayah tuh perlu, ya perlu untuk mengucapkan itu. Terus kalau ayahnya nggak tahu dong gimana, ya kita pelan-pelan ya ajak ke forum ayah-ayah ya. Nah, kemudian ya pendampingan dengan sabar, kemudian beri kesempatan kedua. Artinya apa? Nggak ada yang salah gitu loh di usia ini memang. Kalau salah itu bukan untuk dimarahin, tapi diberi tahu. Ya, salah itu bukan untuk dimarahin. Nah, kalau di usia ini, kira-kira anak di bawah 7 tahun yang harus mengerti kita, yang di atas 30-an tahun ini, ataukah 30 tahun yang harus mengerti 7 tahun? Kira-kira ortu yang mengerti anak, atau anak yang harus mengerti ortu? Boleh ketik di kolom chat. Belum ada yang mengetik. Semoga tidak tertidur ya. Ortu yang harus mengerti anak ya. Maka di sini kita sama-sama belajar ya. Kita yang harus ngerti dia. Bukan dia yang harus ngerti kita. Jadi kata-kata dengan, kamu ngerti dong mama tuh capek. Gitu ya. Itu belum bisa, memang belum bisa ngerti. Jadi kita bisa bilang ke anak, mama capek nak, maaf ya, mama minta waktu dulu setengah jam. Adik sekarang main dulu ya sama ayah. Artinya bicara. Ibu itu juga bukan superwoman ya. Ibu itu juga ada letihnya. Ibu itu juga nggak harus selalu strong. Ibu juga, it's okay not to be okay. Ibu tuh juga bisa nggak baik-baik saja loh. Nah, ibu tuh sedih, nak, bentar ya. Ibu perlu waktu dulu untuk tenang. Boleh bicara sama anak. Tidak perlu menjadi strong. Apalagi ini yang punya anak laki-laki ya, Bu. Yang punya anak laki-laki nangis boleh ya, Bu. Jangan dilarang ya. Misalnya berat nih, Mas Fatih. Seret gitu. Saya bilang, ayo Fatih kuat. Fatih hebat. Ya sepertinya memotivasi. Tapi suatu saat kalau dia jadi ayah, ketika anaknya nangis, udah gitu aja kok nangis. Udah kuat dong. Apa aja kuat kok. Nah, kenapa? Karena dia nggak boleh nangis waktu kecil. Jadi ketika itu terima dulu perasaan anak. Kenapa nak? Oh, keberat kena pinggir meja. Sini mama lihat. Wah, berdarah. Kita kasih betadin dulu ya. Masih perih. Iya, udah mama doain ya. Ya Allah, berikanlah Mas Fatih lekas sembuh ya Allah. Doakan. Jadi ternyata anaknya akan senang gitu ya bersama orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya menerima dia apa adanya. Jadi bahagia itu tanpa syarat ya, cinta itu juga tanpa syarat. Kita nggak bisa bilang ke anak gini, kalau udah mandi baru anak mama, kalau nggak mandi nggak anak mama. Ya kalau makanannya habis itu baru anak mama, kalau nggak. Nah, apa hubungannya gitu ya kalau dipikir-pikir antara makanan habis dengan anak mama. Sampai kapanpun dia anak kita gitu lah. Jadi kita bilang, Masya Allah, anak mama berusaha habiskan makanan. Bismillah, yuk mama tunggu yuk nak, ayo kita habiskan. Supaya anak tahu kerja tuntas. Supaya anak tahu bahwa di nasi bulir nasi terakhir itu bisa jadi keberkahannya ada di situ. Jadi memang di usia ini bukan usia terburu-buru. Bukan usia segera baca koran. Bisa baca tapi nggak tahu makna, menyebabkan banyak hoax di Indonesia. Nah, kita akan mulai bareng-bareng membaca ya, Mama. Kita giliran ya. Ada perkembangan tahapan usia ini, usia 5 tahun. Boleh mamanya Mas Fatih ya, Bu Khairunisa boleh bacakan dulu tahapan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin membacakan Dr. Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan motorik kasar usia 5 tahun, berjalan mundur dengan cepat, melompat, dan berlari dengan kekuatan dan kecepatan. Dapat mempergunakan kemampuan motorik dalam permainan. Yang kedua, berjalan pada balok titian 2 inci dengan baik, melompat melewati benda. Yang ketiga, melompat dengan baik
dapat mempertahankan jarak yang sama ketika melangkah, melompat beberapa langkah, melompat tali. Ampun, dokter. Jadi ketika kita melihat ya kemampuan motorik anak kita itu ternyata kok belum seahli ini, berarti itu menjadi PR. Itu nanti di kurikulum domain akan dibahas ya, Ma, bersama guru privat satu-satu. Jadi orang tua murid yang lain nggak tahu ya, Mama Hanan nggak tahu perkembangannya Fatih, Mama Fatih juga nggak tahu perkembangannya Faris gitu loh. Jadi sendiri-sendiri, nggak ada banding-bandingan. Kita nggak sedang dalam berlomba ya. Jadi semua nanti punya PR sendiri-sendiri. Monggo Mama Hanan bisa diteruskan. Bisa di open mic, Mama Hanan, monggo. Yeah. Perkembangan motorik kasar usia 5 tahun. Dapat memanjat dengan baik, koordinasi gerakan untuk berenang atau naik sepeda. Memperlihatkan penilaian yang berbeda, bertindak melebihi kemampuannya beberapa waktu, tetapi menerima batasan-batasan yang ada dan mengikuti aturan. Menunjukkan energi yang tinggi, jarang terlihat lelah, mencari permainan dan lingkungan yang aktif dan sulit untuk diam. Sampun, dokter. Iya, matur nuwun, Bu. Mama Hanan. Jadi anak-anak di usia 5 tahun ini PR-nya bisa naik sepeda roda 2. Ya. Jadi kalau belum, maka distimulasi. Misal pakai roda 4 dulu, ya 2 minggu. Dia udah seneng, nyaman. Lepasin dulu satu rodanya. Kemudian kalau udah bisa lanjutin satu rodanya. Ini adalah untuk apa? Untuk mempercepat koordinasi otak kanan dan otak kiri gitu loh. Karena anak-anak di usia 5 tahun ini otak kanannya yang dominan, apalagi anak laki-laki. Maunya main terus, maunya eksplor terus. Dan kalau punya anak laki-laki, sampai kapan dok? Sampai 18 tahun. Aduh, itu yang punya anak laki-laki. Tapi kenapa itu terjadi? Karena memang Allah memberikan kesempatan untuk anak laki-laki untuk banyak eksplor. Supaya apa? Supaya nanti dia banyak mengerti antara benar dan salah, kemampuan berpikir logikanya berkembang dengan baik, sehingga ketika nanti dia sudah 18 tahun, dia siap menjadi imam, menjadi pemimpin keluarga. Ya, sehingga dia udah nggak coba-coba lagi gitu loh dengan hidupnya, dengan hidup keluarganya. Dia ini kalau anak dok lah saya ini dok nggak mau diem dok muter aja kayak gitiran ya berarti normal banyak 5 tahun ya yang terutama punya anak laki-laki ya. Ya emang kayak gitu tahapannya memang seperti itu. Jarang tidak lelah, suka bertemu banyak teman dan dia memang memperlihatkan penilaian yang berbeda ya. Kadang-kadang dia mau melakukan sesuatu yang berlebihan. Kemudian makanya penting ya kalau di rumah cerdas itu sebelum main sentra apapun Bu Guru selalu berkata, ya kita ada di sentra balok, apa aturannya? Hidup itu penuh aturan. Maka anak yang seperti ini ketika dia masuk suatu tempat dia tanya dulu, di sini aturannya apa? Ya, gitu. Baik. Kita lanjutkan ya. Monggo silakan Mama Faris untuk motorik halus. Masih di mute ya. Perkembangan motorik halus, memukul paku dengan palu, menggunakan gunting dan obeng tanpa bantuan, menggunakan keyboard komputer, membangun bangunan balok 3 dimensi dengan mudah, menyelesaikan puzzle 10-15 keping, suka membongkar dan memasang kembali benda-benda, dan memakaikan serta melepaskan pakaian boneka. Sampun. Ya, ini anak laki-laki ya, yang punya anak laki-laki mereka terima bongkar, nggak terima pasang. Nah, ini ya di usia 5 tahun itu. Beli mobil baru, ya Allah, 10 menit udah berantakan. Berarti normal. Ya, memang dia terima bongkar, nggak terima pasang. Nah, di usia ini. Anak perempuan juga gitu, dia bongkarin bajunya, anak bonekanya, ya. Dan suka membangun balok. Dan memang balok, kalau memang di rumah ada balok, sebenarnya balok yang paling baik adalah yang tidak ada warnanya. Sehingga dia fokus pada visual spasial, bukan fokus pada warna. Baik, kita selanjutnya yang tadi belum membaca, monggo Mama Abisar, silakan, motorik halus. Perkembangan motorik halus usia 5 tahun mempunyai dasar menggenggam kanan kiri tetapi kadang-kadang tertukar. Meniru bentuk, menggabungkan lebih dari 2 bentuk geometri dalam menggambar dan membangun. Menggambar orang, menuliskan lebih dari 2 bentuk geometri dalam menggambar dan membangun. Menggambar orang,
Menulis huruf-huruf belum jelas, tapi dapat dikenali orang dewasa termasuk isi atau dalam gambarannya menulis nama depan. Jadi memang suka kebalik ya, masihan kanan kiri. Makanya masih pakai tangan kiri. Diingetin itu fungsinya pijakan, itu fungsinya 3 guru anak. Kemudian gambarnya suka membangun kotak-kotak, segitiga, bangunan-bangunan geometri. Untuk orang ya, di sini ada tahapan-tahapannya, biasanya ada tahapan kepala besar. Dan kalau anaknya bernama Faris, maka mengenalkan abjad mulai F. Anaknya bernama Cesa, mengenal abjadnya dari C. Jadi mengenalkan abjad itu tidak harus urut dari A. Tapi yang bermakna untuk anak, itu artinya berpikir. Kalau cuma membunyikan huruf A sampai Z itu gampang. Tapi dia tahu, oh C itu namaku, oh F itu namaku, bagian namaku. Maka itu adalah berpikir. Bedanya di situ ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ya, usia 5 tahun adalah memasang resleting jaket. Jadi kalau dia pakai resleting, biarin mah untuk dipakai sendiri. Ini termasuk screening kita apakah dia disleksia apa enggak. Anak-anak disleksia akan menghindari hal-hal seperti ini. Mengancingkan dengan baik juga. Anak disleksia itu, yang kebalik-balik hurufnya, yang sulit membaca itu, dia biasanya sangat tidak mudah mengancing. Jadi jangan hindarin baju kancing. Karena kita bisa tahu tahapan perkembangannya. Jangan hindarin ya sepatu tali, karena kita tahu tahapan perkembangannya. Jadi kalau anak-anak ketika habis main bahan alam kemudian berganti baju, Bu Guru itu sebenarnya sambil melihat apakah ada keterlambatan di fase ini. Baik, monggo perkembangan sosial emosi, mamanya Mbak Cesa, Bu Yusi, monggo. Perkembangan sosial emosi usia 5 tahun. Senang main peran dengan anak-anak yang lain. Yang kedua, kerjasama yang baik, membentuk kelompok kecil. Ketiga, mengerti kekuatan menolak orang lain secara verbal, mengancam untuk mengakhiri pertemanan, atau memilih yang lain. Kamu tidak boleh datang ke pesta ulang tahunku. Cenderung untuk memimpin dengan yang lain, dengan pemimpin yang banyak dan tidak cukup pengikut pada satu. Ya, ini sosial emosi ya. Jadi anak-anak di 5 tahun sayang banget gitu kalau dia enggak ketemu teman seusianya. Karena di sini dia perlu belajar ya. Perlu belajar untuk membentuk kelompok kecil. Perlu belajar untuk bekerja sama. Perlu belajar untuk bekerja tuntas gitu ya. Dan dia kalau di usia ini dia itu bisa berkata tidak, itu malah bersyukur mah. Misalnya ya, Hanan mau nggak ini Hanan? Apakah Hanan mau main sendiri? Enggak, aku mau main sama teman. Atau misalnya Hanan diajak main si siapa X gitu. Hanan mau main sama X, enggak, aku mau main sama X, aku nggak nyaman sama dia. Itu bagus, nggak harus, lo nggak boleh gitu Hanan. Hanan harus mau main sama X, enggak. Kita hormati keputusan anak. Ini penting ya, nggak selalu harus semua itu diiyakan kan. Dulu saya pernah datang ya, adik kelas saya ya, dia seorang dokter spesialis ya. Waktu itu dia gini, Mbak, kenapa ya anakku itu ya? Setiap hari itu barangnya ada yang hilang. Hari ini dia di SD di luar ya. Hari ini pensilnya, besok bolpen, besok lagi penghapus. Hari ini tempat pensil itu hadiah ayahnya loh dari luar negeri. Ternyata usut apa? Dia anak pertama, adiknya banyak, ibunya mencari instan di usia 5 tahun bilang, kamu ngalah dong sama adik. Dia tolong adikmu. Jadi apapun yang diminta dia ya udah sana daripada ribut. Jadi boleh ya Bu menolak itu ya. Boleh. Jadi kalau dia pun ditawari hal yang nggak bagus, ayo coba kamu masuk geng kita di 5 SD. Rokok dong. Kalau kelas besar kan guru nggak akan melihat ngawasin anak ya dengan detail. Tiba-tiba disuruh kamu ngerokok dong. Kalau nggak ngerokok kamu nggak bisa masuk temenan sama kita. Ya udah dia manut, ngerokok lah gitu. Monggo sekarang yang belum tadi Mama ini ya. Mama Adel ya. Apakah Mama Adel masih ada? Monggo Mama. Masih ada. Senang di antara teman dan dapat bersikap hangat dan perilaku peduli, bercanda, dan menggoda untuk memperoleh perhatian. Memperlihatkan serangan fisik yang berkurang, lebih sering menggunakan serangan bahasa atau mengancam untuk memukul seseorang. Dapat mengikuti permintaan mungkin akan berbohong daripada mengakui tidak mengikuti prosedur atau aturan-aturan. Mungkin mudah dimotivasi atau tidak. Jadi dia mulai godain teman, bercanda.
Kadang-kadang buat lelucon-lelucon yang akhirnya membuat ketawa gitu ya. Sudah mulai jarang memukul. Kalau anak 5 tahun masih memukul, berarti ada tahapan di 3 tahun yang tertinggal di dia. Karena dia masih menggunakan serangan fisik. Dia lebih seringnya serangannya bahasa. Awas ya kamu kalau nggak mau berbagi, kamu nggak tak temenin. Nah itu ancamannya bahasa. Jadi kalau ada orang dewasa yang suka ngancam orang lain dengan kata-kata, bisa jadi tahapan 5 tahunnya belum selesai. Kalau ada orang lain yang nggak nyaman sama orang, dia mendorong dengan fisik, berarti tahapan 3 tahunnya nggak selesai. Itu harus diselesaikan dulu. Nah, anak di sini mama mulai suka berbohong. Ya, diterima ya, emang tahapannya. Daripada apa? Daripada dimarahin. Maka kalau dia ketahuan berbohong, misalnya gelas pecah, mana ya gelas mama? Nggak tahu, gitu ya. Kok bisa nggak tahu ya? Juga jangan nuduh ya kamu pasti mecahin, jangan. Di usia ini ya, anak tuh sebenarnya sebelum menjelang 5 tahun tuh semua jujur. Misalnya dia main bola di dalam ya, namanya anak laki-laki kadang-kadang nggak kontrol dengan mainnya. Kena vas kita. Kemudian kita bilang, siapa nih yang mecahin vas mama? Dia bilang gitu kan. Apa respon kita? Kok gitu sih? Gak boleh. Nah, di sini tuh anak belajar ya. Oh ternyata aku kalau jujur itu dimarahin. Dan ketika dia mencoba berbohong, nggak dimarahin gitu ya. Nah, jadi di sini Bunda, kita memberikan pijakan ya ke anak. Kita bisa bicara sesuai fakta. Kita bisa bicara jujur. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang berbohong, jangan marah-marah dulu. Oh gitu ya Kak. Oh, coba besok ya Bunda tanya, Mama tanya Bunda ya gitu ya. Dia bilang, jangan. Nah, itu berarti udah bohong tuh dia. Kita boleh loh bicara sesuai fakta. Nah, kita bisa bilang gitu. Ya, di usia 5 tahun ini berpakaian dan makan dengan sedikit pengawasan. Jadi harusnya sudah sedikit pengawasan. Artinya dia sudah bisa tuntas ya. Tapi kalau ada anak yang makannya belum tuntas gimana? Berarti memang ada tahapan sebelumnya. Apakah dia sering disuapin? Apakah dia kalau makan mesti diambilin ya? Nah, oleh karena itu kalau bisa makanannya mengikuti aturan temannya. Sehingga terbiasa apa? Terbiasa tuntas. Terbiasa tidak meninggalkan makanan tanpa selesai dulu. Nah, berikutnya sekarang kita bahas komunikasi efektif sesuai tahapan. Ingat kata-kata di sini harus sidik ya. Kalau kita bilang ke anak kita, Mama tuh sayang sama kamu, ngerti nggak sih? Gitu ya. Ingat ya, mata melotot, jari menunjuk. Yang dilihat anak itu adalah casingnya, body language kita. Bilangnya sayang itu kata-kata, cuma 7%. Nadanya 7 oktav, 38% tidak menunjukkan sayang. Maka yang terjadi adalah dia kesimpulannya memang nggak sayang. Maka ngomong sama anak itu ditata casingnya. Nanti sama-sama belajar ya di sekolah ayah bunda. Gimana sih guru rumah cerdas ngomong sama anak itu? Casingnya gimana gitu ya. Nah sekarang kita belajar perkembangan bahasa. Monggo mungkin bisa dibaca siapa yang belum ya. Mama Bintang ya belum ya. Monggo Mama Bintang. Perkembangan bahasa dan komunikasi. Usia 5 tahun, mempergunakan 5.000 sampai 8.000 kata. Sering bermain dengan kata-kata, pengucapan kata dengan sedikit kesulitan, kecuali untuk beberapa kata seperti L dan TH. Maaf, untuk L dan TH ini kan memang literatur dari luar negeri. Kalau di kita L dan R ya. Kadang-kadang masih L gitu, ngomongnya masih belibet. Monggo, silakan. Menggunakan kalimat penuh lebih kompleks. Waktu untuk dia sudah habis, sekarang giliran saya. Mau Jadi bisa bergantian, sepanjang itu ya. Waktu dia udah habis Bu Guru, sekarang aku. Nah itu anak 5 tahun. Monggo. mau bergantian dalam percakapan, berkurang mengganggu yang lain, mendengar pada pembicara jika ada informasi baru, atau bila ada yang Bentar. Monggo. menarik perhatiannya, menunjukkan tanda dari egonya ketika berbicara. Sebagai contoh, dengan pikiran bahwa siapa pendengar akan mengerti yang dimaksud. Misalnya berkata, dia menyuruh saya untuk melakukan itu, tanpa penegasan dalam mengucapkan kata. Lanjut, dokter. Ya lanjut aja dihabiskan sekalian ya. Oh iya, siap. Berbagi pengalaman secara verbal.
senang memerankan peran-peran orang lain, pamer pada orang-orang baru, atau menjadi sangat malu. Ya, jadi komunikasinya adalah 5.000 sampai 8.000 kata. Jadi anak-anak kita tulis ya, dia sudah bisa bilang apa, misalnya ibu, ayah, mama, papa. Kalau di main sentra persiapan itu ada namanya kartu kata ya. Kartu kata tuh guru akan tulis ya apa saja kata yang dia sudah bisa. Dia suka cerita ya, kalau di sekolah namanya recalling, habis main recalling. Jadi sebaiknya juga ada recalling di rumah. Tadi Bunda ikut Zoom, belajar bareng-bareng. Nah, itu kita recalling. Nah, anak juga dipancing gitu untuk mau cerita. Jadi dimulai dari kita dulu. Anak ini sering pamer ya, kalau punya barang baru, kita ada tamu. Nah, dia, ini aku punya topi baru loh, gitu. Itu pada saat itu, kita jawab, gak boleh gitu, malu-malu gitu. Oh iya, alhamdulillah kalau punya barang baru, apa yang kita lakukan? Nah, itu yang mungkin kita sampaikan. Dan kadang-kadang menjadi sangat pemalu. Dia suka menirukan peran-peran ya, siapa aja yang ditirukan, bisa aja ayahnya, ibunya, bahkan gurunya. Nah, jadi orang tua akan tahu gitu ya, gimana gurunya ngajar ya, karena di copy paste anak di usia 5 tahun ini di rumah. Oke. Berikutnya adalah empati setiap capaian anak. Empati itu gimana? Ya, kita nggak bisa bandingin anak kita dengan anak yang lain. Walaupun sekandung, kakaknya, adiknya, apalagi anak tetangga. Karena apa yang kita makan ya, selama sebelum hamil, dan apa yang dimakan ayahnya dan paparan seperti rokok, asap, dan sebagainya itu akan punya pengaruh gitu. Maka menentukan kualitas ovum dan sperma orang tuanya. Yang berkumpul akhirnya bertemu dengan zigot jadi embrio jadi bayi. Maka ketika anak ini sudah lahir, ya, dan ternyata ya Bunda ya, karakter pertama utama itu dididiknya di saat mana? Dalam kandungan. Jadi benar-benar kita tuh kalau mau kerja keras punya anak cerdas itu di dalam kandungan. Oleh karena itu kenapa kok orang Yahudi itu kalau udah tahu hamil, dia langsung buat soal ya 9 bulan ke depan loh, kayak kumon itu ya, soal aja isinya. Dia udah menyiapkan buku apa yang dibaca untuk 9 bulan ke depan. Dan sebenarnya di orang Islam ketika dia tahu hamil, ternyata ada ibu yang waktu itu dia kuliah S3 di Inggris, ketika itu hamil ya dia 7 bulan, ketemu salah satu ulama lah di Inggris. Ulama itu bilang, apakah kamu mau akidah anakmu terjaga? Oh iya saya mau Ustadz gitu. Khatamkan Quran, baca Quran. Loh, saya taunya hanya Maryam Yusuf, Ustaz ini 3 bulan apa nutut. Waktu itu belum zaman odots ya. Jadi rasanya kayak nggak mungkin banget gitu 3 bulan bisa khatam Quran. Tapi akhirnya dia mencoba khatam 1 kali. Anak kedua dia khatam 2 kali dan anak ketiga dia khatam 3 kali. Dan apa yang terjadi ketika dewasa, anak yang ketiga ini usia 12 tahun dia menjadi hafiz Quran. Secara otomatisasi dia jadi hafiz Quran. Nah, anak pertamanya datang gitu ke ibunya. Bu, kenapa sih ibu dulu waktu hamil aku cuma khatamnya sekali, aku jadi nggak sepinter adik nih. Ternyata ibu-ibu efeknya luar biasa khatam Quran berkali-kali saat hamil. Jadi yang pengen anaknya cerdas banget nanti berarti boleh membuat generasi berikutnya ya. Gitu. Jadi memang kemudian cara kita memutuskan sesuatu saat hamil. Misal anak pertama ya. Kita masih di pondok mertua indah ya, kemana-mana sungkan, ibu, gitu kan ya. Atau sama suami juga masih malu-malu. Ternyata itu berpengaruh ya secara pikiran, hormonal, berpengaruh pada dinding rahim, menyebabkan dinding rahimnya lebih keras. Karena kecemasan kita, karena hal baru hamil baru, suaminya baru kenal gitu, mertua baru kenal, tinggal di rumah baru. Itu contoh menyebabkan kecemasan tersendiri dan berpengaruh pada dinding rahim. Sehingga anak pertama itu rata-rata lebih keras. Dan kita kadang-kadang anak pertama itu overprotective ya. Gak boleh ini, gak boleh gitu, gak boleh ini. Akhirnya anak pertama itu cenderungnya dia akhirnya takut kalau nggak perfect gitu ya. Jadi kalau anak pertama seperti itu, ridho dulu. Terima ya Allah, aku terima anakku seperti ini ya Allah. Pasti ada peran di sana, peran saya di sana. Ya ridho ya Allah, peluk anaknya Bu. Ya, orang tua belajar ridho. Kemudian bahagia tanpa syarat apa nih anak kita hari ini itu anugerah. Bagaimanapun dia itu anugerah. Ketika orang tua sudah lebih ridho, sudah bahagia tanpa syarat, nggak harus pakai syarat. Kamu jadi anak mama kalau makannya habis. Kamu kalau jadi anak mama kalau udah mandi itu berarti pakai syarat ya. Ada anak nggak pernah nyaratin ke kita. Nah maka sekarang kita belajar ridho. Ya Allah, saya terima anak saya itu adalah anugerah terindah. Saya ridho ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Tolong bimbing saya untuk bisa menemani dia dengan baik. Dan kita harus ingat bahwa kondisi kita hari ini, anak-anak yang masuk rumah cerdas semua udah dites Stephen ya.
Kondisi kita saat ini yaitu kompetensi terdiri dari genetik yang 20% dan lingkungan yang 80%. Kalau zaman saya dulu ya, taunya orang tua saya tuh gembleng aja. Ikutin apa? Tari, ikutin apa lagi? Pencak silat, kungfu gitu ya. Ikutin ini, ikutin ini, ikutin ini. Karena berpikir digembleng saya akan cerdas. Tapi ternyata tari saya merotol ya. Pencak silat saya juga merotol gitu ya. Kungfu juga nggak jadi yang tertinggi. Kenapa? Karena saya belum tahu waktu itu orang tua saya mengenai ada faktor genetik loh yang berperan di kehidupan seorang anak. Bukan hanya anak, kita juga. Genetik ini hukumnya Pareto ya, kecil tapi menentukan yang besar. Jadi alangkah bijaknya kalau kita udah tahu nih tipe anak kita apa genetiknya. Karena itu nggak bisa diutak-utak. Kemudian carilah lingkungan yang tepat. Ibaratnya kita diberikan anugerah anak dengan potensi kue donat, jangan diolah jadi klepon. Maka kita sesuaikan potensi dengan lingkungan. Karena nggak mungkin ya memaksa burung untuk berenang dan nggak akan bisa memaksa ikan untuk terbang. Maka ketahuilah potensi anak kita ridho dengan dia apapun ya formulasinya. Yang sering nanti kita bahas lagi lebih detail kapan-kapan ya. Ketika posisi anak menaklukkan ibunya, itu ada ya di Stephen ya. Memang lelah ibu yang posisinya ditaklukkan anak itu. Tapi ketika dia ridho menerima, ternyata anaknya menjadi lebih kooperatif, lebih manut, lebih bisa diajak bicara. Dibandingkan ibu yang kamu itu harusnya. Nah itu. Kata harus itu melelahkan ya. Seseorang tuh nggak suka diharus-harusin. Makanya udah ridho anak saya kayak gini. Saya terima ya Allah. Bimbing dia untuk menjadi lebih baik. Jadi Albert Einstein mengatakan ya. Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will life believing that is stupid. Jadi kalau kita itu percaya ikan itu bisa memanjat pohon, maka selamanya kita bilang ikan itu bodoh. Padahal seharusnya dia diletakkan untuk berenang. Kemudian proses hidup ini lama ya, ada sekolah, kuliah, kerja, usaha. Maka hari ini kita sedang mengajari anak di high order thinking skill untuk berpikir, bukan sekedar memasukkan input materi atau informasi. Apalagi di zaman disruption ini ya, semua materi itu bisa kita lihat di Google gitu loh. Bahkan ada sekarang yang lebih ChatGPT yang lebih ini ya, lebih detail lagi gitu. Kita mau apa keluar aja deh seperti itu. Jadi artinya apa? Artificial intelligence itu bisa merubah semua informasi dalam hitungan detik, hitungan di tangan kita, semua akan bisa kita ketahui. Tapi yang perlu kita pahami bahwa karakter itu nggak bisa dicetak sama robot. Hati nurani itu nggak bisa dicetak sama robot. Hormat, menghargai, berempati, sayang sama orang tua, itu nggak bisa dicetak sama robot, nggak bisa hanya sekedar diberi teori, langsung dia praktek, enggak. Maka itu perlu dipraktekkan setiap hari, berulang-ulang. Tuntas makan, ya harus diulang-ulang setiap hari. Hormat kepada guru dan orang tua, ya harus diulang-ulang setiap hari. Sama seperti setiap hari kita mengulang-ulang sholat. Geraknya itu aja. Kenapa? Karena gerakan itu adalah gerakan nilai otot kita, adalah gerakan ketakwaan untuk kita patuh dan taat sebagai hamba Allah. Karena ketika kita sudah berposisi sebagai hamba, sujud, meminta, bermohon di kondisi titik terendah kita, disitulah sebenarnya pertolongan Allah akan hadir. Sebaliknya jika kita merasa mampu, merasa hebat, merasa keren, merasa bisa melakukan semuanya, mungkin Allah berikan pesan cintanya melalui anak kita gitu loh. Untuk kita belajar sabar, belajar ikhlas, belajar menerima apa adanya. Jadi insya Allah setiap hal yang hadir adalah semuanya sebenarnya adalah pesan cinta Allah ke kita. Maka di mesin kecerdasan ada anak tipe sensing yang dia memang bekerjanya suka muter-muter, nggak ada habisnya, nggak ada capeknya, usil sama temen, makannya banyak ya. Nah itu anak sensing. Kalau dijanjiin apa-apa dia inget 7 turunan dan kita bukan turunan ke-8. Jadi ditagih terus sama dia. Ya itu dia sensing. Ridho ya Allah, aku inget terus ya Allah. Kalau aku udah janji, nggak apa-apa. Berarti sensing banget. Berarti sudah teraktifkan otaknya. Ada anak tipe thinking. Apa-apa kita dikit, papa, mama, makan tuh duduk. Ayo, layas robana ahadukum qaiman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Ya, misal gitu ya. Kita malu banget karena lagi di kondangan. Ya nggak apa-apa, itu emang anak thinking. Dia taat aturan.
Ada anak intuiting ya, semua lagi asik nih, potong-potong kertas lipat, dia gunting spray tetangga. Ya memang dia intuiting. Dia kreativitas, nggak mau yang gitu-gitu aja. Ada anak feeling, kita nadanya naik dikit ya, 2, 3 oktav, 4 oktav. Dia bilang, mama marah ya sama aku. Enggak deh, mama itu cuma tanya. Enggak, mama marah. Nah, itu feeling. Sering-sering aja peluk. Ya. Kemudian ada anak yang insting, serba bisa, serba bosenan, nggak tuntas. Nah, jadi emang beda-beda ya. Maka di sini ridho dulu. Dan lebih baik lagi jika ibu tahu tipenya apa. Bisa jadi ya, dulu itu terjadi sama saya sendiri. Saya anak thinking. Saya thinking. Ketika saya bicara sama anak thinking saya, gini loh kak, tak, oh dia oke Mi, udah paham nih. Tapi ternyata anak saya yang berikutnya ada yang feeling gitu. Feeling itu apa? Saya nadanya naik dikit aja udah, wah marah deh gitu. Kemudian feeling itu dia menaklukkan saya. Kalau saya ngotot yang menyuruh dia belajar ala saya yang thinking, yang tenang, damai gitu ya. Bangun jam 12 malam cuma ada suara jangkrik krik baru bisa belajar. Enggak, feeling itu butuh temen, butuh ngoceh. Jadi biarin dia kerja kelompok. Karena dia butuhnya ngoceh sama temennya itu gitu loh. Temennya cerita, maka di situ dia bisa masuk malah. Tapi kalau dia sendirian, malah dia kemana-mana. Nah, kita belajar ya ini. Selain ada tahapan perkembangan, ada faktor genetik anak itu, dia tipe apa. Kita ridho dengan semuanya. Kita jadi 3 guru anak bersama-sama, orang tua di rumah, guru di sekolah dan lingkungan, sama-sama untuk membangun anak menjadi bermutu. Dan nanti di tengah semester akan ada kurikulum domain setiap anak, yang mana kurikulum domain ini akan membahas anak dari sisi tahapan perkembangan secara detail. Masing-masing anak ada janji dengan guru. Jadi dimohon untuk bisa hadir saat pembacaan kurikulum domain, karena yang dibahas adalah tahapan perkembangan Ananda. Ada 2 usia, usia biologis dan usia kronologis. Usia biologis itu apa? Usia sesuai ulang tahunnya. Jadi kalau 5 tahun, tahapannya 5 tahun. Maka di diagram dia akan berwarna biru. Tapi ada usianya dia udah 5 tahun. Tapi kok ternyata dia masih suka mukul, suka dorong temennya. Oh ternyata dia ada dikontrol ya, kontrol emosi, kontrol motorik kasarnya dia masih tertinggal di usia 3 tahun. Bisa jadi dulu dia ada fase yang kelewatan nggak pakai merangkak. Bisa jadi dulu dia pakai baby walkernya nggak ergonomis. Itu semua berefek ya. Maka ketika ada yang belum sama antara usia kronologis dan biologisnya, terima. Kemudian kita buat program bersama, sekolah dengan orang tua, agar apa? Agar PR-nya segera selesai bagian itu. Jadi tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah hanya tahapan yang belum tercapai. Bagaimana bisa segera tercapai? Bila guru dan orang tua bekerja sama. Baik, insya Allah setiap jejak yang kita tanam kepada anak itu akan meninggalkan kenangan. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memberikan ya kebiasaan-kebiasaan yang positif pada anak dan kenangan yang membahagiakan. Karena insya Allah itu semua yang akan diingat anak dalam kehidupannya. Semoga kita dimudahkan, semoga kita bisa terus bermohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan dan kemudahan dalam mendidik anak-anak kita dan membersamainya sampai akhir hidup kita, dan semoga Allah kumpulkan bersama di jannahnya. Terima kasih mama-mama semua atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan nanti kita bisa bersinergi lebih baik lagi ke depan antara guru dengan orang tua. Mohon maaf lahir batin apabila ada khilaf kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ternyata dalam mendidik anak perlunya pondasi yang kuat, di mana 3 guru anak di sekitar Ananda dilarang menyuruh, marah, dan melarang. Semoga kita semua bisa maksimal mendampingi Ananda sampai dewasa kelak. Amin, insya Allah. Untuk selanjutnya, yaitu pembacaan tema yang akan dibacakan oleh Bunda Intan. Kepada Bunda Intan kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Tema di bulan September ini
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Bunda. Alhamdulillah, hari ini bisa bertemu kembali di sharing kali ini bersama dengan Dr. Vivi. Akan saya bacakan untuk tema di KB dan TK. Untuk tema di KB dan TK di tanggal di bulan Agustus hingga September ini, di minggu saat ini sedang berlanjut melakukan kegiatan tema yaitu tentang tanah airku. Topik yang dilakukan adalah tentang hari-hari besar. Di sini tujuannya adalah untuk mengenalkan Ananda tentang nama negara, lambang negara, dan hari-hari besar sehingga Ananda pun tahu bahwa di negara Indonesia banyak hari-hari besar yang kita peringati dan anak-anak bisa bersosial dengan lingkungan kita. Dan dilanjutkan di bulan September nanti akan ada tema besar yang akan dipelajari oleh Ananda, yaitu tema laut, dan topiknya adalah di Sunlight. Di tema Sunlight ini, anak-anak akan belajar selain membicarakan tentang tema lapisan-lapisan laut, juga membicarakan tentang flora dan fauna di masing-masing lapisan, dan juga adab terhadap lingkungan di laut. Jadi, selama tema yang dipelajari Ananda tentang hari-hari besar dan juga tentang laut, nanti Ayah Bunda bisa membawakan cerita yang akan digunakan untuk Ananda diceritakan di sekolah untuk menambahkan literasi Anda sehingga Anda bisa mengembangkan gagasan dan idenya dalam kegiatan sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih Ayah Bunda, dan selanjutnya adalah pembacaan jadwal kegiatan yang dilakukan di bulan September ini yang akan disampaikan pada Bunda Fatma. Baik. Ya. Adapun kegiatan di bulan Bunda Fatma, suaranya belum keluar, Bun. Apakah sudah terdengar? Bunda Atik? Sampun. Oh, injih. Baik, saya akan mengulangi kembali. Di bulan Agustus kemarin kita telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Semua rangkaian kegiatan itu adalah tujuannya untuk memperdalam tema yang kita pelajari. Di antaranya kita telah melaksanakan outing ke Museum Brawijaya. Di sana anak-anak belajar tentang peninggalan-peninggalan para pahlawan yang sebelumnya hanya ada di gambar di buku cerita yang dibacakan oleh guru, maka anak-anak di sana bisa melihat secara langsung barang-barang peninggalan para pahlawan seperti bambu runcing, kemudian senjata yang digunakan saat berjuang. Dan di bulan September ini, di 6 September, kita mulai hari ini ya penyampaian tahapan perkembangan anak TKA, kemudian dirangkai dengan tanggal 7 September besok penyampaian tahapan perkembangan TKB, kemudian di hari Jumat akan ada penyampaian tahapan perkembangan anak untuk anak KB. Kemudian di 12 September kita akan memplanning, insya Allah kita akan outing ke Pizza Hut. Kemudian di 20 September anak-anak KPTK akan berpartisipasi dalam Business Day kakak-kakak SD kelas 1, 2, dan 3. Seperti biasanya mohon dibawakan uang untuk membeli Business Day dari kakak-kakaknya. Nanti akan di-share lebih lanjut berapa maksimal membawa uang. Kemudian di 29 September kita akan
memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, akan ada kegiatan di sekolah, nanti juga akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Demikian kira-kira agenda kegiatan di bulan September. Apabila ada perubahan jadwal dengan beberapa pertimbangan, maka kami akan menge-share pengumumannya, menginformasikan kepada ayah bunda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fatma, terima kasih Bunda Intan. Insya Allah untuk kegiatan kita pada malam hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah, amin. Terima kasih Ayah Bunda. Sebelum kita tutup, kita akan berfoto dulu ya. Dari Ayah Bunda. Ya, mama-mama bisa membuka kameranya. Baik, semuanya sudah. Boleh minta bantuan Bunda Intan atau Bunda Fatma. Saya hitung ya. Dari layar pertama, saya hitung dari angka 3, 3, 2, 1. Baik. Kemudian layar kedua, silakan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik Ayah Bunda, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi insya Allah di bulan berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kegiatan kita malam ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, matur nuwun Dr. Vivi. Terima kasih semuanya. Terima kasih.